Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Keluarga Kristen yang terkasih, salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Allah kami yang hidup, Allah Tritunggal, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati kami, pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bantulah kami membuka hati, sehingga firman yang akan kami dengar, dapat kami hayati dan imani dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Membangun Kebersamaan Hidup. Sahabat Kristus yang diberkati, ciri hidup orang Kristen adalah berkumpul bersama, memecah-mecahkan roti, menasihati satu sama lain, saling menghibur dan menguatkan, serta berdoa bersama. Hal itu pula yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam tugas pemberitaan Injil yang diembannya. Berkumpul bersama dan memecah-mecahkan roti merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam hidup orang percaya, termasuk keluarga Kristen yang terkasih. Sebab hal itu adalah tanda dari persekutuan hidup yang menghayati kehadiran Kristus dalam keluarga. Berkumpul dan makan bersama tidak hanya menggambarkan keutuhan dan keharmonisan hidup papa, mama, dan anak-anak, tetapi terutama menampakkan penghayatan iman keluarga terhadap cinta kasih Kristus. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, saat berkumpul dan makan bersama, orang tua dapat menasihati dan mengajar anak-anak tentang pentingnya hidup takut akan Tuhan. Anak-anak juga dapat menceritakan isi hati dan pengalaman mereka kepada papa dan mama. Dengan begitu, orang tua dan anak dapat saling menghibur dan menguatkan. Jika ada seorang anak yang mempunyai persoalan, dapat dibicarakan bersama dan dicari jalan keluarnya. Sebab anak-anak zaman sekarang ini sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan, sahabat, dan teman, sehingga gampang jatuh dalam seks bebas
narkoba, minuman keras, dan tindakan yang tidak etis lainnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, jika hal itu dibiarkan, maka hidup mereka terancam. Oleh karena itu, marilah kita sebagai keluarga Kristen mulai menata hidup keluarga kita, menetapkan waktu untuk berkumpul dan makan bersama, saling menguatkan dan berdoa bersama, sebagai tanda kita menghayati cinta kasih Tuhan Yesus dalam hidup keluarga kita. Ya Tuhan Yesus, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menghayati kasih-Mu melalui persekutuan keluarga kami. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.